Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, tentu sebagai orang percaya kita rindu menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Lalu apakah yang bisa kita kerjakan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan kita untuk kita lebih bisa menyenangkan hati Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita tadi mendengar cuplikan lagu dari Aku Mengasihi Engkau Yesus, bagian refrennya mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada bagian yang dikerjakan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Mazmur 19, dikatakan bahwa ketika Daud mau mengagungkan kemuliaan Tuhan, Daud mau melihat betapa karya Tuhan atas hidupnya luar biasa. Dia mau melihat dari berbagai aspek yang mungkin dia rasakan dalam kehidupan ini secara menyeluruh. Kalau kita mau melihat Mazmur 19, maka kita akan bisa melihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7 menunjukkan bagaimana ciptaan Tuhan, alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahwa secara alami kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa itu dari waktu ke waktu. Dari pagi sampai pagi lagi, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita nikmati, kita syukuri, dan kita melihat keagungan Tuhan. Matahari terbit, matahari yang bergerak di siang hari, awan yang berarak, tanaman, binatang-binatang, sampai matahari tenggelam. Kemudian bulan yang memancarkan sinarnya, yang dari hari ke hari dalam satu bulan kita bisa melihat perbedaan bentuk bulan dengan keindahannya masing-masing. Dan masih banyak hal lagi di alam ini yang menceritakan kemuliaan Tuhan. Di sisi lain, bahwa kemuliaan Tuhan itu juga diungkapkan melalui firman-Nya. Mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 ditunjukkan bagaimana firman Tuhan itu juga mau menunjukkan betapa kemuliaan Tuhan itu disajikan. Ada hal-hal yang sebagai manusia kita bisa rasakan menjadi bagian yang melekat dari kesediaan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang luar biasa itu pun kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, bagian yang menarik dari Mazmur 19 ini, Daud menutup dengan ayat yang ke-15 yang mengatakan demikian. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dalam hal ini, Daud mau melihat bahwa selain ciptaan alam yang luar biasa itu, maupun juga melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, ada bagian penting dalam dirinya yang mempengaruhi bagaimana dia bisa melihat kemuliaan Tuhan tersebut, yaitu adalah ucapan mulutnya dan renungan hatinya. Jadi di sini kita diajak untuk melihat bahwa apa yang dinyatakan baik melalui alam semesta maupun firman Tuhan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mencerna itu, bagaimana kita merasakan itu, dan bagaimana kita dengan
keberadaan diri kita, perenungan hati kita, kita akhirnya bisa menemukan kemuliaan Tuhan yang diceritakan baik melalui ciptaan alam yang Tuhan buat maupun melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dan itu berarti bahwa diri kita punya peran yang sangat penting di dalam mencerna semuanya itu, di dalam merasakan semua itu, merenungkan semua itu, dan kemudian keluar dari mulut kita apa yang menjadi kesediaan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kalau itu yang kemudian bersedia terus kita lakukan, maka senantiasa sepanjang kehidupan kita, kita akan terus memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, refrain lagu tadi sungguh akan menguatkan kita bahwa kesediaan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, memegang perintahnya dan melakukan akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu juga menjadi kesediaan kita untuk terus memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Hanyalah untuk menyenangkan